Apa yang Alkitab katakan kita amini. Ya. Jadi perhatikan, segala yang ada termasuk di sana orang Kristen dan bukan orang Kristen. Termasuk di sana orang yang jahat pun dan juga iblis dan seluruh konco-konconya. Betul? Siapa yang pegang dan menguasai mereka? Allah sendiri. Saudara mau setuju, saya nggak setuju, silakan. Ini firman Tuhan. Ya, Pak, saya nggak setuju, Pak. Itu hanya untuk orang Kristen. Silakan. Kamu nanti selamatnya separuh. Ya, 50%. Ya. Nah, kita buka Kisah Para Rasul. Ya. Pasal 17. Ini tadi pagi saya baca. Ini ayat juga ayat yang ya kita perdalam ya, terserah dalam pengertian. Ayat 24. Allah telah menjadikan bumi dan segala isinya. Sekali lagi, all things. Segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Saudara ingat Bapak, ibadah kita tidak untuk memenuhi kebutuhan Tuhan. Tuhan tidak butuh kita. Ya, ini karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Jadi siapa ini semua orang? Katanya hanya orang Kristen atau bukan orang Kristen? Semua kan, semua orang kan, jelas ya semua orang ya. Ayat 26. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. 27. Supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Nah, ini ayat 28. Saudara perhatikan ya. Sebab di dalam Dia apa? Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Mu ini siapa? Penyembah berhala. Jadi perhatikan baik-baik. Waktu Paulus katakan kita hidup, kita bergerak, kita ada, apapun yang kita lakukan, siapa yang menopang itu? Siapa yang mengatur itu? Siapa yang menjaga, mengontrol semua? Seperti pujangga-pujangga. Jadi Paulus sajakah atau orang Kristen sajakah yang dijelaskan di sini? Ataukah ini semua umat manusia? Jawabannya apa? Betul? Jadi mereka bergerak untuk apa? Mereka hidup untuk apa? Apa hidup yang baik saja? Tidak. Jahat dan baik ataupun apapun yang kau perbuat, gerakan semuanya itu, siapa yang pegang dan kontrol? Siapa yang menggerakkan? Siapa sih? Dikatakan Dia, yaitu Kristus itu yang menggerakkan. Nah, saudara, kalau nanti ada sesuatu keterangan yang lain dari beberapa orang gitu ya, saudara bisa tanya saya, gitu ya. Karena ini terus terang doktrin ini tidak mudah, dan tidak setiap orang di reform bisa jelas ini. Ya, jadi Allah begitu luar biasa, sampai gerakan apapun Tuhan tahu setiap detail dan bahkan mengatur detak jantung kita berapa detik sekali, putar-putar semua. Ini semua yang ngatur siapa? Mata kita berkedip berapa kali kita bisa melihat, kita bisa ngomong berapa kata, berapa yang ada di bibir kita. Saudara, itu semua bisa bergerak, bisa hidup, bisa ada. Siapa saudara yang bekerja, yang tidak nampak kekuatan keilahiannya yang bekerja dalam dunia? Siapa? Allah sendiri. Ya. Jadi saya tanya, gerakan hati ada sebelum jatuh dalam dosa. Tuhan tahu.
Betul kan? Arah hati manusia kemana Tuhan tahu, dan Tuhan bisa mengalirkan hatinya kemana dia mau sesuai rancangannya. Manusia hanya bisa bikin merusak, Allah bikin memperbaiki. Ini firman Tuhan. Manusia bisa mereka-rekakan yang jahat terus-menerus, tapi Tuhan selalu mereka-rekakan yang baik. Jangan seperti ini, saudara. Oh, kalau gitu Pak, saya berbuat dosa nggak apa-apa. Kenapa? Kan untuk kebaikan. Itu kurang aja. Saudara kalau tahu doktrin ini, saudara menyalahgunakan. Ya, saudara tanggung jawab dengan Tuhan ya. Kenapa? Doktrin ini bukan membuat orang ini dosa seenak sendiri, seperti Paulus katakan. Terus aku mau apa? Seenak sendiri gitu? Tidak. Seharusnya kita takut, lebih takut lagi, karena Tuhan tahu semuanya. Kita gerak tahu, dia mungkin tahu. Kita tahu, Tuhan tahu. Pikiran kita kotor, Tuhan tahu. Kita mikirin orang, benci orang, langsung tahu. Semua tahu, Tuhan tahu semua. Jadi waktu kita benar-benar mau mengerti dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, gerakan otak pun, rancangan apapun, Tuhan tahu semua, dan Tuhan kuasai. Tapi ingat Bapak, Tuhan kasih kebebasan untuk memilih, engkau taat pada saya atau tidak. Jadi dari garis dasarnya, engkau berbuat apapun memilih, aku berkuasa mengontrol sesuatu. Setuju kan? Dan waktu kamu memilih berbuat dosa, Tuhan punya rancangan penebusan dosa. Tuhan luar biasa baik. Coba kalau kamu dosa langsung masuk neraka, waduh, mati semua itu manusia. Nggak ada yang hidup itu. Ya, jadi ini kalimat-kalimat yang luar biasa. Matius 6 ayat yang 11. Ini ayat yang sering dipakai dalam khotbah-khotbah di dalam mimbar reform. Nah, saudara, itu banyak ayat ya. Matius pasal 6 ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Kalimat ini sederhana sekali, tetapi ini adalah pemeliharaan Allah yang luar biasa. Saudara ingat baik-baik bahwa Tuhan memberikan kita secukupnya untuk makanan kita. Sisanya, saudara tahu sendiri untuk apa? Ya, ingat ya, Sakyus dan orang muda yang kaya. Sakyus bertobat, harta bendanya dijual semua, orang yang utang pada dia dibalikin semua. Orang muda yang kaya nggak bertobat, balik lagi dengan sedih hati. Kenapa? Jualah, berikan fakir miskin. Orang muda kaya nggak bisa, nggak mau nih. Dan seluruh contoh Tuhan Yesus secara konkurensi, keselamatan itu adalah suatu kekuatan Tuhan untuk mengalahkan kelemahan kemiskinan dunia. Di perumpamaan akhir zaman juga ada. Engkau disebut hamba setia jika engkau memperhatikan orang kelaparan, engkau perhatikan. Orang butuh makan, kau beri makan. Telanjang, kau beri pakaian. Di penjara, kau jemput dia. Dan itu ujian kesungguhan kesejatian kekristenan. Jika engkau lakukan itu, jika tidak, kapan kamu lapar Tuhan? Tuhan nggak pernah lapar. Kita tanya ini, kenapa? Ya karena kita lihat, kita anggap Tuhan itu nggak pernah berpikir seperti pada Tuhan segambar rupa dengan orang-orang yang miskin itu. Mereka itu gambar rupa Allah, pengemis, orang cacat, idiot, orang kena stroke. Itu gambar rupa Allah semua. Nah, saudara, ini kalimat-kalimat yang membuat kita terus memperbaiki dalam pelayanan, ya. Oke, nah saudara perhatikan. Alkitab memberikan kita satu pengaturan Allah yang luar biasa dari yang tidak bernyawa. Artinya alam semesta ini yang tidak ada nyawanya, apapun yang tidak ada nyawanya, Tuhan atur. Ayatnya banyak sekali, saya tulis beberapa. Binatang Tuhan atur. Jadi ikan salmon bisa putar balik ke satu benua ke benua yang lain, bertelur, terus dia besar, bertelur besar, terus anaknya balik lagi ke sini, bertelur, putar terus seperti itu. Dan seluruh alam diatur Tuhan seperti ini, itu semua Tuhan atur. Mengapa burung bikin perumahan burung? Nggak pernah tahu ya, ada perumahan burung. Jadi bird estate. Itu selalu tinggi dan dia bikin dengan cara dia yang dari akar kering yang putar-putar.
Siapa bisa mengerti itu? Dan mengapa mereka bisa seperti itu? Itu rancangan Tuhan. Ya. Terus kemudian tiba-tiba saya pernah naik mobil, terus dapat hadiah istimewa dari burung, ceprot. Wih, puji Tuhan. Nggak boleh marah, saudara. Goblok ini burung ini, nggak bisa, kenapa? Puji Tuhan, Tuhan atur, ceprot, kan? Waktu di mana ini Taman Safari, tiba-tiba kepala saudara waktu di yang burung-burung keceprot, gitu ya. Tuhan pegang, puji Tuhan. Kenapa? Tuhan tahu semua. Untuk apa? Karena semuanya untuk memuliakan Tuhan. Jadi waktu diceprotin oleh burung, saudara pegang, saudara bau, katakan puji Tuhan, haleluya. Nah, itu yang benar. Jangan marah burungnya, dilempari gitu. Nah, itu dosa. Ya. Oke. Pemerintahan bangsa-bangsa semua diangkat, diatur oleh Tuhan. Nah, kita baca ya. Ini ayat Daniel juga ada. Amsal 21 ayat yang pertama. Hati seorang raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Jadi saudara, kalimat ini yang menggugah, yang mencerahkan mata teologi saya, ya. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Orang jahat silakan jahat, orang berdosa tetap berdosa, tapi Tuhan mampu mengalirkan hati jahat berdosa yang mengalir itu sesuai seperti batang air di mana Tuhan letakkan keinginan Tuhan yang mengalir. Ya, ingat Bapak. Jadi kejahatan itu, dosa itu bukan dosa Tuhan, tapi waktu mereka berdosa, Tuhan mampu mengontrol dosa itu dan memakai dosa itu untuk menyempurnakan rancangan ketetapannya. Jelas kan? Ya, Daniel 4 juga ada, dan itu banyak sekali. Roma 13. Ya. Roma 13. Ayat yang pertama, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada diapakan? Dikatakan apa? Pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Saudara perhatikan ya, ada dua kata dipakai, berasal dan ditetapkan. Saya tanya sekarang, pilkada, wah curang, gini begini akhirnya jadi bupati. Saya tanya, siapa yang angkat? Jawab. Saudara, amin ayat ini kan? Amin kan? Jadi siapa yang angkat mereka? Gubernur yang begini, yang kadang-kadang korupsi, apa gitu ya? Siapa yang angkat? Ayat ini tentang Tuhan. Jadi perlu takut nggak kita? Wah ini dari partai ini, wah ini partai radikal ini, wah kita harus berdoa. Itu nggak ngerti pemeliharaan Allah. Kita ketakutan seperti itu. Nggak perlu takut. Kenapa? Yang angkat tangan sendiri. Kalau kita menyangkali SBY jadi presiden, saudara menyangkali itu dari Tuhan. Jika saudara menyangkali Kim Jong Un sekarang, yang keturunan dari Kim Jong Il, yang kejam sekali itu, sekarang masih muda, yang agak umur tambun gitu kan, jadi tokoh nomor 1 di Korea Utara. Siapa yang angkat dia? Firman Tuhan mengatakan berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Walaupun caranya iblis kejam sekali. Siapa yang angkat? Siapa yang tetapkan? Allah sendiri. Ya. Nah, saudara, ini khotbah-khotbah seperti ini jarang dikhotbahkannya, tapi nanti di masa mendatang khotbah itu akan muncul di Gloria. Dan itu khotbah yang ya jemaatnya harus dewasa, harus mengerti teologi banyak. Kalau enggak bisa salah ngerti nanti ya. Oke, saudara, seluruh aspek itu manusia saya tidak bahas. Itu termasuk orang Kristen dan orang bukan Kristen. Nah, yang paling susah kita mengerti Yesaya 45 ayat yang ke-7. Kita buka. Ini ayat-ayat yang kadang-kadang dihindari oleh orang-orang yang tidak menyukai teologi reformasi.
Yesaya 45 ayat 5. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. La ilah, la ilah, Allah. Tidak ada Allah selain Allah. Tidak ada ilah lain selain Allah. Jadi ini syahadat ya. Kecuali aku tidak ada Allah, aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Hebat, kita diperlengkapi Tuhan walaupun kita orang bebal. Orang tahu dari terbitnya, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Tidak ada Allah lain di luar aku, hanya aku satu-satunya. Nah, saudara, ayat 7 ini yang susah. Ya, kita baca bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Siapa yang membuat? Nasib malam siapa yang membuat? Tuhan. Ini ayat ini aneh sekali, Pak. Nggak ada loh selama saya baca Alkitab muncul ayat ini. Kok tiba-tiba ada ayat ini harus dihapus gitu kan? Supaya apa? Ya kita nggak mau ayat ini. Saya tanya sekarang, yang dinamakan terang dan gelap. Justru kalau kita tahu apa yang terang, apa yang gelap, yang mulia dan yang bukan. Begitu kita tidak terang, kita pasti gelap. Tidak ada jalan terang. Begitu kita tidak taat firman Tuhan, pasti taat berhala. Begitu saya tidak memuliakan Tuhan, pasti memuliakan dirimu atau orang lain atau yang lain. Tidak ada jalan tengah. Tidak ada yang di tengah-tengah netral, nggak ada. Jadi cuma pilihan ini. Hidup kita tidak ada kenetralan. Kita diciptakan oleh Tuhan tidak netral. Waktu diciptakan engkau melayani aku, memuliakan aku, menyembah aku, nggak ada yang lain. Hukum Taurat yang pertama apa? Jangan ada padamu Allah lain. Saya tanya, bebas nggak kita? Bebas nggak? Mana bebas? Yang diciptakan Tuhan mau bebas gimana? Tapi yang pencipta itu bebas. Ya, dia itu bebas itu. Walaupun kalau kita tahu lebih dalam di dalam doktrin Allah yang lanjut, Allah sendiri pun membatasi diri dengan sifat-sifatnya. Bisa ngerti? Jadi Allah nggak mungkin berbuat dosa. Kenapa? Dia Maha Kudus. Dalam dirinya tidak ada bayangan. Jadi dia membatasi apa ya dirinya sendiri. Nah, Allah bisa ini. Tapi kita bisa nggak kita mutlak bebas nggak dipengaruhi siapa? Nggak bisa. Ya, tidak ada itu ajaran itu. Oke ya, termasuk keputusan-keputusan. Keputusan yang ada di ketuhanan raja, keputusan bahwa ada SKBRI, SKB 2 menteri, saudara. Itu keputusan semua, walaupun salah pun kita harus berkata apa? Di dalam kehendak Tuhan. Saya waktu ngomong seperti ini, beberapa pemimpin bertemu, mereka mengatakan, wah nggak bisa gitu Pak, nggak bisa Pak. Saya katakan, kalau kamu belum tahu Tuhan, kamu mengatakan nggak bisa. Kalau kamu tahu siapa Tuhan, kamu pasti bisa mengatakan dari Tuhan. Kebijaksanaan pemerintah komunis melarang gereja untuk ada. Kebijaksanaan keputusan dari mana? Dari hati yang berdosa. Waktu diputuskan oleh presiden, salah kan? Salah. Siapa yang mengizinkan itu semua? Kembali pada Tuhan sendiri. Mengapa Tuhan izinkan di China ada satu peraturan begitu keras sehingga gereja tidak boleh nampak di luar dan menyembah Allah? Sampai sekarang nggak dihapus itu. Kenapa? Kita baru tahu itu adalah kebaikan untuk orang-orang Kristen di China. Dan perkembangan kekristenan, pertumbuhan yang paling tertinggi di tempat di mana ada larangan itu. Kekristenan bertumbuh hebat sekali. Kita nggak dilarang, mana tumbuhnya? Ada kerinduan bertumbuh mereka sembahyang dari pagi sampai malam ibadah. Coba kita ibadah minggu pagi sampai malam. Siapa yang mau? Sejam aja udah lihat-lihat handphone, jam berapa ya? Gitu. Udah selesai belum nih yang khotbah? Kerinduannya jauh sekali. Tuhan memberikan ada perkaitan, iya perkaitan. Ya keputusan-keputusan itu ada maksud dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Oke, karakter yang tidak terkomunikasikan. Saudara pertama, kita belajar sedikit ya.
Allah tidak bergantung pada apapun. Ini penting sekali. Allah berdiri mandiri atas dirinya sendiri. Manusia tidak bisa. Kita nggak usah banyak-banyak. Stop aja napas. Ya, nggak usah banyak-banyak. 10 menit. Nggak usah banyak-banyak. Kita punya waktu hidup kan panjang, berapa menit kan dihitung. Coba stop 10 menit. Berapa ratus ribu persen gitu ya. Kamu stop 10 menit. Mati. Itu masih nafas. Coba jantungmu jangan bergerak 2 detik saja. Berhenti. Stroke. Berhenti. Terus kemudian kosong gitu ya. Nggak ada oksigennya. Langsung otak merusak semua. Jadi saatnya Allah bergantung pada siapa? Nggak ada Allah bergantung. Tapi manusia, waduh bergantung dari makanan minuman. Wah kita ini bergantung semua nih. Dari sesama manusia kita bergantung. Jadi kalau kita tahu seperti ini, jadi pelayanan dalam hidup kita, keluarga kita, gereja kita harus tahu bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri hidup kita. Kita makhluk yang tergantung kepada Tuhan dan semesta alam serta manusia. Kita baru sadar, oh Tuhan, berarti saya tidak bisa dan tidak boleh hidup untuk diri sendiri egois. Dan itu betul-betul dilarang Alkitab. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nggak ada perintah, kasihlah dirimu sendiri. Ada nggak? Nggak ada. Kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Berarti saya mengasihi diri itu selalu berkaitan dengan siapa? Sesama. Nggak boleh terlepas. Ya, itu luar biasa ya. Ketidakberubahan Allah. Allah tidak berubah. Jadi tidak ada sesuatu yang dikatakan Allah itu lupa. Oh Allah itu nggak ingat. Saya berjanji saya lupa. Nggak ada. Allah berjanji pada Abraham, dia tidak berubah. Dia katakan kamu punya anak. Sarai tertawa. Punya anak. Mandul. Mati haid. Umur 90 tahun. Malaikat itu gimana itu nggak ngerti, ikut kedokteran gitu supaya tahu ilmu kedokteran. Malaikat bodoh sekali. Malaikatnya marah sudah. Kenapa? Sarai kamu tertawa ya? Oh enggak kok, enggak kamu tertawa. Langsung marah malaikatnya. Sarai langsung kaget. Kenapa? Dia rasan-rasan tuh. Ya makanya begitu rasa-rasan. Cuman dalam hati ngomong tertawa sendiri. Malaikat tahu tuh. Berarti malaikat itu hebat gak? Hebat. Kita aja orang ngomong di sana nggak tahu gitu ya. Malaikat tahu dengar. Malaikat tahu karena dia dunia roh. Dia bisa tahu semuanya. Nggak dibatasi dengan tempat waktu semua. Dan waktu diberi janji oleh Tuhan. Saya tanya, Tuhan lupa nggak? Manusia lupa, manusia kerja dan kesalahan-kesalahan itu semua. Saudara kalau kita tahu, Abraham memiliki kesalahan, Sarah yang memiliki kesalahan, suruh kawin dengan Hagar kalau punya anak. Kesalahan manusia itu semakin memperparah kerusakan total manusia. Tetapi Allah punya janji. Saudara perhatikan, di dalam kerusakan yang dilakukan oleh Sarai dan kemudian Hagar pun mendapat janji dari Tuhan. Kamu akan menjadi bangsa yang besar, bangsa Ismail, orang-orang yaitu pendiri bangsa Islam. Tuhan kasih berkat. Tuhan itu adil sekali. Dimusuhi oleh Sarah, Tuhan berikan belas kasih berkat. Dan waktu sungguh-sungguh punya anak, Abraham baru ingat, iya sih, bagaimana